membahas mengenai koneksi di tanah air atau internet di tanah air gitu ya. Untuk saat ini kondisinya seperti apa dan jika dikaitkan dengan 5G, implementasinya ke depannya akan seperti apa? Oke, jadi kalau kita bicara 5G sebenarnya ya, 5G ini kan teknologi seluler. Kalau kita tidak bisa meng-apple to apple-kan antara teknologi seluler dengan teknologi broadband. Kalau kita bicara broadband, sebenarnya di Indonesia saat ini kita masih secara internasional peringkatnya masih 90 sekian dunia. Jadi peringkat masih sekitar 24 mega kurang lebih average kapasitas yang ada. Nah, kalau kita bicara seluler, sebenarnya saat ini implementasi 4G sendiri udah 96% meng-cover seluruh Indonesia. Sebenarnya saat ini dengan kecepatan yang ada, 4G udah cukup baik untuk melayani kebutuhan masyarakat ya, terutama penggunaan yang ada sekarang. Karena seperti kita tahu, paling saat ini penggunaan terbesar adalah video streaming dan lain-lain. Dengan 4G sebenarnya saat ini sudah bisa tercover dengan baik. Tetapi tetap tentu kita perlu juga mengadopsi teknologi ke depan seperti 5G dengan pita yang lebih besar lagi dan ke depan juga mungkin kebutuhan data akan semakin besar, kebutuhan masyarakat akan layanan-layanan lainnya akan semakin besar lagi. That's why di Indonesia juga ke depan perlu memikirkan langkah-langkah bagaimana menyiasati agar 5G ini dapat berjalan maksimal di Indonesia. Baik, artinya masih cukup banyak PR atau pekerjaan rumah ya yang harus dilakukan agar 5G ini bisa terimplementasi dengan baik di tanah air. Pak Sigit, menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Arief, bagaimana Anda melihat infrastruktur telekomunikasi di tanah air untuk saat ini, Pak? Ya, jadi ketika kita melihat infrastruktur itu ada beberapa aspek ya. Yang pertama adalah ketersediaan frekuensi. 5G itu kita mengenal ada low band, frekuensi rendah, kemudian mid band, frekuensi tengah, kemudian high band, frekuensi tinggi. Nah ini masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri. Kalau yang low band itu untuk coverage, untuk jangkauan luas, kemudian mid band untuk yang kecepatan data tinggi, yang high band ini millimeter wave itu untuk yang sangat tinggi, tapi dia jangkauannya sangat terbatas. Nah, ketika frekuensi tidak berhasil disediakan, otomatis apa yang tadi Pak Angga sebut sebagai penggunaan atau use case itu juga jadi terbatas pilihannya, sehingga otomatis penggelarannya jadi lamban. Yang kedua adalah aspek infrastruktur yang lain terkait dengan kualitas infrastruktur backhaul-nya. Apakah dia memang sudah fiber optik atau memang masih teknologi tembaga dan sebagainya. Kalau kualitas di backhaul-nya rendah, otomatis kualitas yang diberikan di 5G juga terbatas. Maka kita sering mendengar misalnya pernyataan ini 4G rasa 2G atau 4G rasa 3G gitu. Seperti itu. Jadi teknologinya sudah tinggi tapi kualitas yang dirasakan di masyarakat sangat rendah. Nah itu dua hal. Yang ketiga yang berkaitan juga adalah selain ketersediaan frekuensi adalah keterjangkauan frekuensi. Ketika pemerintah sudah berhasil membuat frekuensi itu dilelang, tapi harganya terlalu tinggi, otomatis juga tidak bisa diakses ketika harganya terlalu tinggi bagi operator seluler yang akan menggunakan. Mungkin tinggal itu sebagai awal ya, aspek infrastruktur untuk penggelaran 5G ini. Baik Pak. Kurang lebih begitu Mbak. Baik Pak. Lalu terkait dengan mungkin adanya kendala ekonomi atau politik begitu, apakah ini juga cukup mempengaruhi Pak implementasi teknologi 5G di Indonesia? Ya, yang langsung adalah harga frekuensi. Jadi rata-rata dunia itu harga frekuensi yang dikatakan sehat itu sekitar 10% atau 7% dari pendapatan kotor. Bahkan di beberapa negara maju sudah sampai di bawah 5%. Nah, Indonesia itu sudah di atas ambang yang dikatakan sehat karena sekarang rata-rata 12,2%. Nah, sehingga kalau misalnya frekuensi dengan harga yang tinggi itu dipaksa operator untuk beli, gitu ya, bisa jadi nggak sustain ininya, bisnisnya seperti itu. Jadi ini semacam apa ya? Satu sisi didorong untuk menggelar 5G, cuma di sisi lain harganya tidak diturunkan. Ini memang menjadi isu. Baik, terima kasih Pak Sigit. Saya ingin kembali ke Pak Arief. Pak Arief, kalau Anda sendiri melihatnya, apakah memang ada kendala teknis begitu terkait dengan implementasi 5G di tanah air? Kalau tadi kan Anda menyampaikan terkait dengan pita yang lebar, ini juga menjadi salah satu kendala. Atau mungkin ada kendala-kendala lain Pak, yang ini juga menjadi tantangan atau menjadi sulit untuk kedepannya 5G diimplementasikan di tanah air? Ya, senada dengan Pak Jarod juga sebenarnya. Kalau untuk kendala teknis tadi disampaikan juga mengenai harga frekuensi di Indonesia masih cukup tinggi. Dan ini tentunya akan membebani operator sendiri ketika mengimplementasikan 5G di Indonesia. Yang kedua,
frekuensi yang memang belum tersedia dengan baik. Pemerintah sudah melakukan beberapa langkah-langkah seperti ASO dan lain-lain ya. Tapi yang pasti sekarang frekuensinya itu masih belum maksimal. Sehingga ketika untuk membicarakan 5G, ketika frekuensinya belum clear, ini juga akan menjadi hambatan. Nah di luar itu yang kedua, ketika menggelarkan 5G ini bukan hanya tentang tadi harga frekuensi, bukan hanya tentang frekuensinya sendiri, tapi juga terkait dengan infrastruktur yang mendukung 5G tersebut. Bisa digambarkan sekarang ketika kita 4G, mungkin jarak BTS itu sekitar 2 km. Ketika 5G karena pitanya cukup lebar, jarak BTS itu akan dipersempit mungkin sekitar 300 sampai 500 meter. Jadi akan lebih banyak lagi BTS yang dibutuhkan. Tentunya ini akan menjadi cost tersendiri bagi para operator untuk menaruh perangkat-perangkatnya. Dan di luar itu, sarana pendukungnya bukan hanya tower dan juga fiber optiknya juga penting. Akan banyak lagi fiber optik yang harus digelar untuk mendukung tower 5G yang ada. Ya kalau kita bisa lihat di kota-kota besar seperti Jakarta, udah cukup semerawut juga penggelaran fiber optik ya. Dan ini pemerintah juga mencari solusi sebenarnya. Ketika memang mau implementasi 5G, jangan hanya 5G-nya doang, tapi infrastruktur pendukungnya juga harus disusun dan diatur sedemikian rupa agar juga tidak menjadi masalah yang lain bagi masyarakat.